Saudaraku sekalian, tidak ada orang yang lebih beruntung dari orang yang hidup berdiri di pihak Tuhan atau membela Tuhan. Memang sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan pembelaan kita. Tetapi kalau seseorang menyadari nilai keselamatan yang dia terima dari Tuhan Yesus, anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan, dia pasti mengadakan, dia pasti melakukan pembelaan terhadap Tuhan. Bagaimana ia mempersembahkan hidup sungguh-sungguh untuk kepentingan Tuhan. Berdiri di pihak Tuhan tidak dimulai dari ketika memberi diri mengambil bagian dalam pelayanan gereja. Berdiri di pihak Tuhan atau membela Tuhan juga tidak dimulai atau ditandai dengan kesediaan memberi sejumlah uang untuk pekerjaan sosial atau misi penginjilan. Berdiri di pihak Tuhan dimulai dari kesediaan untuk berseberangan dengan diri sendiri. Berdiri di pihak Tuhan dimulai dari ketika dia melawan dirinya sendiri. Memang dalam hal ini orang harus memiliki kepekaan untuk mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Dan orang juga harus memahami bagaimana menjadi sosok manusia. Ya, jadi insan manusia yang segambar dengan Allah. Dan ketika kita membandingkan keputusan pilihan tindakan kita dengan kehendaknya, kita akan melihat betapa jauh berbeda. Kalau kita membandingkan keadaan kita dengan kekudusan yang Tuhan kehendaki, sosok ideal makhluk yang segambar dengan Allah, kita menyadari betapa rusaknya kita. Kita menemukan ketidakbenaran dalam hidup kita. Dan kita tidak boleh melakukan pembelaan terhadap diri sendiri. Kita harus melawan diri sendiri. Aku yang salah. Aku yang keliru. Kalau kita lihat sosok manusia yang dikehendaki Tuhan dan kita belum mencapai itu, kita mengatakan, aku yang bobrok. Aku yang rusak. Jangan membela diri dengan perkataan, ya, nggak bisa ndak, aku harus buat begini. Habis gimana? Dengan 1001 alasan untuk membela diri. Atau orang berkata, memang saya orangnya begitu. Nah, sudah selesai. Saudaraku sekalian, perlawanan terhadap diri sendiri untuk sementara waktu, kalau hanya sebentar, sesaat, tidak akan merubah diri sendiri secara signifikan. Harus berlangsung terus-menerus. Nah, bagaimana proses ini bisa terjadi atau berlangsung dalam hidup kita? Mari kita belajar, saudara. Dimulai ketika seseorang belajar dengan sungguh-sungguh dan berkesinambungan untuk memahami kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ya. Dari hal ini kita diasah untuk memiliki kepekaan, memahami keputusan dan pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Selain memahami kehendak Tuhan, kita juga belajar bagaimana memahami sosok manusia yang dikehendaki Tuhan itu, karakter ideal yang seharusnya dimiliki insan manusia sebagai gambar Allah. Untuk itu mau tidak mau kita harus belajar kebenaran firman Tuhan yang murni. Jadi banyak orang yang tidak belajar firman Tuhan, ya, waktunya habis untuk berbagai kegiatan. Atau kalau dia belajar firman Tuhan, dia belajar dari sumber yang salah. Saudara, sebagaimana tubuh kita ini membutuhkan nutrisi rohani yang membuat panca indera kita bisa optimal digunakan, demikian pula dengan
Jiwa kita perlu nutrisi rohani agar kita mampu membedakan apa yang baik dan jahat menurut Tuhan. Di Matius pasal 4 ayat yang keempat kita baca Alkitab yang mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman. Harus firman yang murni. Oleh sebab itu ada CD-CD khotbah yang saudara bisa mendengar, ya. Oleh sebab itu saudara di mobil dengar firman, ya. Di rumah mendengar firman. Ini akan membuat saudara menerima nutrisi rohani yang membuat panca indera rohani saudara dewasa. Sehingga bisa membedakan apa yang baik dan jahat menurut Tuhan. Tidak bisa dalam sekejap. Ini perlu waktu yang berkesinambungan. Terus menerus. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-11. Kita mulai sampai ayat 14. Terutama ayat yang ke-14 sebenarnya. Ibrani 5 ayat 11. Ibrani 5 ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Sukar untuk dijelaskan. Terus? Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Pernah nggak saudara melihat anak umur 25-30 tahun masih kekanak-kanakan sampai orang tua tidak tahu bagaimana menjelaskan? Karena lamban. Nah, kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Tuhan Yesus menaikkan permohonan doa dengan ratap tangis. Dengan keluhan dan ratap tangis kepada Dia yang berkuasa menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia didengar. Walaupun dia anak, dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Jadi Bapak di surga tidak pandang muka. Jangankan muka kita, muka anaknya yang tunggal pun gak dipandang. Ia bisa dibangkitkan, dibebaskan dari maut karena kesalehannya dia didengar. Karena kesalehannya dia didengar. Ingat ini. Jangankan muka saudara. Entah muka jemaat, muka aktivis atau muka pendeta. Kelakuanmu. Apakah membuktikan imanmu? Nah, Tuhan Yesus itu bergelut dari mengatakan, "Kalau boleh, Bapak, cawan ini lalu daripadaku." Artinya jangan aku menderita, tapi bukan kehendakku yang jadi. Nah, dia tidak membela dirinya. Kehendakmu yang jadi. Dia bela Tuhan. Pembelaan untuk Tuhan tidak dimulai dari memberi sejumlah uang. Tidak dimulai dari menjadi aktivis. Tidak dimulai dari menjadi pendeta. Tapi dimulai dari melawan diri sendiri. Ingat ini. Ayat berikutnya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Ya, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah. Kalau sudah marah, gua bunuh lu, gua tikam lu. Itu kampungan. Dan orang seperti ini tidak mungkin masuk kerajaan surga. Tidak pantas. Kalau sampai masuk, itu salah registrasi. Entah malaikat mana yang masukkan namamu di situ. Jangan sombong. Anda itu gak ada apa-apanya. Jantungmu berhenti berdetak, selesai. Jantungmu bocor, selubang jarum saja, Anda sudah gak bisa bangkit loh. Ya, teruskan. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya. Pemahaman akan kebenaran Tuhan ini membuat mata pengertian kita tercelik dan kita bisa menjerit seperti Paulus berkata, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Itu di Roma 7 ayat 24. Jadi ketika dia menyadari bagaimana yang ideal, bagaimana sepatutnya dia berbuat, bagaimana sepatutnya dia punya karakter atau watak,
Dan ketika dia membandingkan dengan dirinya, dia berkata, celaka aku. Padahal sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, di Filipi 3, 4-6, Paulus berkata, soal melakukan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dia tidak bercacat dalam kelakuan menurut dirinya. Dan sederetan prestasi keagamaan lain yang bisa dibanggakan. Tapi Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi begitu dia melihat pola sosok manusia yang Tuhan kehendaki, dia berkata, buruk keadaanku. Ketika dia menilai sikap tingkah lakunya, dia baru berkata, celaka aku. Nah, makanya kalau orang tidak mengerti kebenaran, ya dia tidak bisa membandingkan. Tidak ada komparasinya, tidak ada pembandingnya. Dia harus mengerti kebenaran. Nah, kalau di gereja sering kita mendengar pemimpin puji-pujian berkata, saudara sekalian, katakan sebelahmu, kamu luar biasa. Itu menyesatkan. Menyesatkan itu. Apa yang luar biasa? Katakan kamu dahsyat, kamu pilihan. Manusia macam apa kamu sampai dikatakan kamu luar biasa dan dahsyat? Apa pembandingnya? Apa standarnya? Harus belajar firman supaya bisa melihat standar kesucian, standar kebenaran yang Tuhan kehendaki. Saudaraku sekalian yang kasih, hanya kebenaran firman Tuhan yang murni yang akan mencelikkan mata hati seseorang menemukan keadaan dirinya yang ternyata jauh dari standar ideal yang dikehendaki oleh Allah. Nah, sebagai anak Tuhan kita harus masuk proses keselamatan ini yang sama dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan ini menjadi pilihan penting, pilihan yang terutama dalam hidup ini. Dan kita harus selalu mengupdate komitmen kita. Aku mau berubah. Aku mau berubah. Itu komitmen yang harus diupdate, dibaharui. Aku harus berubah. Menselaraskan kehendakku terhadap kehendak Dia. Saudara, jangan lupa dengan pernyataan ini. Jangan lupa. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Jadi harus sadar kita ini telah ditebus. Bahwa hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi dalam daging ini hidup karena iman kepada anak Allah. Artinya hidup untuk meneladani hidupnya. Dan komitmen itu harus melekat dalam diri kita. Dan tidak pernah kita tinggalkan sampai kita menutup mata. Jangan hanya di gereja kita menciptakan satu atmosfer ya untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Begitu kita keluar dari gedung gereja, semua lenyap. Komitmen untuk hidup mencontoh pribadi Tuhan Yesus harus melekat dalam diri kita. Jangan berusaha mencoba menyelaraskan kehendak Tuhan terhadap kehendak kita, tetapi menyelaraskan kehendak kita terhadap kehendak Tuhan. Kalau kita doa, kita puasa, itu bukan karena kita mau menggerakkan Tuhan supaya menjawab doa kita, merubah nasib kita. Itu cara-cara mistik kebatinan. Lakukan itu kalau mau jadi goblok terus. Kalau kita doa puasa, kita mau melenturkan hati supaya kita hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah secara mutlak. Dan ini proses kematian terhadap diri sendiri. Ini tahapan berat dalam kehidupan Kristen kita. Ini finishing kita, saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, saudaraku mutlak, setiap hari kita mesti berhadapan dengan Tuhan. Belajar dialog. Kalau kita sudah belajar dialog dengan Tuhan, saudaraku, untuk waktu-waktu tertentu, setengah jam minimal, 1 jam tiap hari,
nanti akan berkembang lagi bagaimana kita dialog setiap saat. Sebab sering kita harus mengambil keputusan ya tanpa ada persiapan, tanpa ada waktu berdoa dulu atau puasa dulu. Tapi kita belajar untuk punya waktu dialog dengan Tuhan sampai kita punya sensitivitas atau kepekaan. Jadi yang pertama itu mendengar firman yang murni. Ya, itu akan membangun pengertian kita mengenai hakikat Allah. Otomatis kita akan punya kepekaan atau kecenderungan untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua, melatih membaca pikiran perasaan Tuhan dengan doa pribadi yang nanti akan berkembang, saudaraku sekalian, menjadi kepekaan mendengar suara Tuhan setiap saat. Nah, domba yang baik itu seperti yang dikatakan Yohanes 15 ayat 4 dan 5, itu domba yang mendengar suara gembala. Domba yang mendengar suara gembala. Jadi setiap orang percaya harus bisa mendengar suara gembala. Kalau tidak mendengar suara gembala berarti dia domba yang terhilang. Jadi jangan merasa sudah ke gereja itu domba yang tidak terhilang. Yang terhilang itu artinya domba yang tidak bisa mendengar suara gembala. Gembala berjalan di depan, dombanya di belakang. Dan domba bisa membedakan suara gembala yang baik, gembalanya, dan suara gembala yang jahat. Makanya kalau sekarang banyak di antara saudara yang bingung bagaimana bisa membedakan suara Tuhan dan bukan suara Tuhan. Anda itu mesti meratap. Belajar firman yang memadai. Punya jam doa tiap hari. Nanti kepekaan akan muncul. Itu tidak bisa dipelajari satu hari. Tidak bisa dipelajari 1 bulan. Bahkan tidak cukup 1 tahun. Nah, suara gembala akan muncul di nurani kita. Menuntun kita kepada kehendak Allah yang baik. Yang berkenan dan yang sempurna. Komitmen itu harus dimiliki, saudaraku sekalian. Ya, ingat, menjadi tua itu otomatis. Tapi menjadi dewasa itu perjuangan dan pilihan. Komitmen ini aku mau berubah. Saudara tahu, biar saya jadi pendeta begini. Sudah jadi dosen sekolah tinggi teologi ya. Saya merasa bahwa saya belum sempurna. Saya harus berubah terus. Saya harus berubah terus. Nah, saudaraku sekalian yang kekasih, harus diingat bahwa kita tidak berhak menyenangkan diri sendiri. Kita hidup ini tidak berhak menyenangkan diri sendiri. Kita hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kebiasaan menyenangkan diri sendiri akan membuat seorang seperti kecanduan. Jadi selama ini yang kita pahami mengenai kecanduan hanya dikaitkan dengan narkoba. Salah itu. Ternyata memuaskan diri sendiri adalah candu yang sangat berbahaya. Yang menggiring manusia kepada karakter Lucifer. Lucifer yang mau menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri dan Tuhan bagi sesamanya. Nah, manusia yang tidak mewaspadai sinful nature, kodrat dosa dalam dirinya, yaitu kecenderungan mencari kesenangan bagi diri sendiri dan memuaskan diri sendiri, akan terjebak sampai tingkat level di mana ia tidak bisa diubah lagi. Ingat, kecanduan memuaskan diri sendiri itu otomatis. Tetapi kecanduan memuaskan hati Allah itu perjuangan. Masih bersama saya? Saudaraku sekalian, bagi banyak orang hari ini tidak menyadari bahwa menyenangkan diri sendiri itu bisa menjadi candu. Sampai tingkat level tertentu, umur sudah semakin banyak, dia tidak pernah belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Rusak dia, tidak bisa berubah. Nah, saudaraku sekalian, banyak orang ya, yang namanya menyenangkan diri sendiri itu keharusan. Memang tidak bilang harus, tapi langkah hidupnya. Apa yang dia lakukan dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi. Apapun yang dilakukan pada dasarnya hanya untuk kesenangan diri sendiri. Untuk pemuasan diri sendiri. Nah, setelah kita jadi anak Tuhan, ditebus oleh darah Yesus Kristus, maka kita mulai masuk pada cara hidup anak Tuhan. Apa itu? Baik kau makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Ini proses panjang. 23 tahun yang lalu, saudara,
Saya sudah mengarang lagu ini dan menyanyikannya. Tapi baru cangkem tok. Baru mulut doang. Setelah 23 tahun baru, ya harus belajar ini. Aku berserah pada pengaturanmu. Hidup di dalam penguasaan Tuhan sepenuh. Selalu turuti selalu ikuti semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Nah sekarang kalau kita sudah mendengar firman ini, Anda mesti berubah. Kalau enggak, selama jalan Anda pasti tidak layak masuk kerajaan surga. Di mana Anda bisa layak? Anda jadi dewa bagi diri sendiri, jadi Tuhan bagi diri sendiri. Bagaimana saya senang, bagaimana saya puas, bagaimana orang melayani saya. Lihatlah suami-suami yang belum bertobat, bagaimana menindas istri. Pemimpin-pemimpin yang tidak dewasa, bagaimana menindas bawahannya. Ini kalau ada anak-anak yang mulai dengar apa yang saya katakan, kau belajar dari muda nak. Kalau sampai terlanjur tua, susah diubahnya. Sampai level tidak bisa berubah. Udah kecanduan. Kecanduan memuaskan, menyenangkan diri sendiri. Dulu kalau kita berbuat apa yang kita lakukan, yang penting kita senang kan. Ada orang minta tolong, butuh apa, kita bantu. Kita senang. Sekarang enggak. Tuhan suruh enggak saya bantu dia ini? Kalau enggak. Belum tentu Tuhan suruh kita bantu dia. Harus peka terhadap kehendak Allah. Semua yang kita lakukan harus sedalam komando Tuhan. Masa orang mesti nggak dibantu? Harus dibantu. Tapi kita harus tahu kenapa dia jadi miskin. Miskin judi? Miskin apa? Kita tahu nggak? Nah, makanya harus perlu kepekaan dengan Tuhan. Harus ada kepekaan. Nah, kalau kita cuma mau menyenangkan diri sendiri, wah, ya udah. Kita lakukan apa yang menurut kita menyenangkan. Ya. Bahkan kita melayani Tuhan pun untuk kesenangan kita. Senang tuh. Aktif di gereja jadi pendeta itu senang tuh. Tuh lihat tuh mencari kepuasan diri sendiri. Kelihatannya dia melayani Tuhan. Dan banyak orang nggak sadar itu. Nah sekarang setelah kita sadar kita harus berbalik. Dalam bahasa Ibrani berbalik itu syub, bertobat. Dalam bahasa Yunani metanoia artinya merubah pikiran. Meninggalkan kecanduan ini sangat berat. Tapi tidak ada pilihan lain kalau orang mau selamat. Anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus itu memberikan kepada kita terapi untuk itu. Tidak otomatis kita jadi layak loh berkenan di hadapan Tuhan. Makanya dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 ya. Tuhan memberikan kita apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa ini exousia. Ini lebih tepat diterjemahkan hak. Ada kata yang sama dengan ini, tapi pengertiannya tidak sama persis, yaitu dunamis. Dunamis artinya sesuatu yang menggerakkan. Alkitab mengatakan kalau ya kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kuasa di situ dunamis, sesuatu yang menggerakkan. Nah, kalau exousia ini hak, right. Hak. Berkali-kali saya katakan kepada saudara. Apa itu? Penebusan. Dengan kita menerima Yesus sebagai pemilik kehidupan, kita ditebus. Di ayat 11 dikatakan, Yohanes 1:11, dia datang kepada milik kepunyaannya sendiri. Dan milik kepunyaan sendiri tidak menerimanya. Yang menerimanya diberi kuasa menerima sebagai pemilik. Penebusan. Ini peluang untuk bisa hidup seperti Yesus hidup. Untuk berjalan dan melangkah seperti dia melangkah. Yang kedua, Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran. Yang ketiga apa? Injil yang memperbaharui pikiran.
Tapi kalau Injil saja tidak cukup, tidak menggores, harus ada penggarapan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kita itu punya hak istimewa itu. Dilatih oleh Bapa di surga. Saudaraku sekalian, jadi anugerah keselamatan sudah tersedia di dalamnya memuat terapi untuk bisa keluar dari kecanduan ini. Nah, ini merubah pikiran. Roh Kudus menurunkan dalam segala kebenaran. Dan ini penggarapan Tuhan dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Supaya kita menjadi anak Allah. Pola, teladan, prototipenya adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang filosofinya adalah makananku melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Amin. Kalau kita memanfaatkan eksosia ini, maka kita bisa menjadi anak Allah yang memuaskan hati Bapa. Harus ada perjuangan. Injil. Tadi saya katakan firman. Kalau Anda bisa berjam-jam di depan layar kaca 2-3 jam. Tapi membaca Alkitab juga tidak. Lah bagaimana Anda bisa berubah? Bergaul dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Bagaimana Anda bisa berubah? Petentang-petenteng sok jagoan. Anda bisa apa? Anda mau kaya? Anda seberapa hebat dengan kekayaan saudara? Anda punya gelar, seberapa Anda punya kehebatan dengan gelar itu. Kesediaan menyenangkan hati Tuhan ini akan membawa seorang kepada kehidupan memuaskan hati Tuhan. Ini tindakan bijaksana seorang yang menginginkan hari baik di kekekalan nanti. Mungkin di dunia baginya hari buruk. Sebab dengan mengusahakan kepuasan hati Tuhan, seseorang harus melukai diri sendiri. Dan kebiasaan melukai diri sendiri akan menjadi keasikan. Sebab kita tahu apa yang kita lakukan akan mendatangkan keselamatan abadi. Seperti seorang olahragawan, saudaraku. Kalau dia mau menjadi juara maraton, angkat besi, itu berlatihnya itu membuat fisiknya under pressure. Tertekan, capek, sakit, tidak nyaman. Tetapi kalau demi mau jadi juara, dia nikmati sakitnya itu sampai gak sakit. Harus dibiasakan. Orang itu sudah biasa dari kecil itu dilatih memuaskan diri sendiri. Waktu kecil mainan boneka, besar dikit sepeda, lalu motor, lalu mobil. Terus semua untuk aku. Begitu jadi anak Tuhan mulai. Baik kamu makan atau minum. Dan melakukan sesuatu yang lain. Lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Kalau Anda anggap itu sebagai hal yang asing, selamat jalan, saudara. Sebab orang Kristen yang baik harus berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti kedaulatan Allah, pemerintahan Allah berlangsung dalam hidupnya. Itu yang penting, saudara. Ini perlu perjuangan. Kecanduan memuaskan diri sendiri itu otomatis. Tetapi itu kecanduan memuaskan hati Allah itu perjuangan. Dan berat. Dan harus mulai sekarang. Karena tidak bisa mendadak. Seperti memahami kehendak Tuhan untuk punya kepekaan atau sensitivitas. Itu perlu waktu. Tidak cukup sebulan, bahkan tidak cukup setahun. Terus dari hari ke hari. Seiring dengan pemahamannya akan kebenaran. Dia bisa membedakan apa kehendak Allah dan yang bukan. Ketika dia melihat karakter Kristus begitu agung lihat dirinya. Betapa bobroknya aku. Dia terus punya komitmen yang bulat. Terus diupdate, dibaharui. Aku mau berubah. Lalu kesediaan untuk memuaskan hati Bapa. Ini kulakukan bukan supaya saya diberkati. Ini kulakukan bukan supaya rezekiku bagus. Enggak. Ini kulakukan supaya hati Bapa disenangkan. Bila proses ini berlangsung secara intensif dan terus menerus, kita akan mencapai level kehidupan yang benar-benar memuaskan hati Tuhan. Sehingga hati kita puas kalau kita memuaskan Dia. 70 tahun umur hidup kita sebenarnya hanya untuk itu, saudara. Dan kalau saya berdiri di belakang mimbar ini hanya untuk itu. Hanya untuk itu. Bagaimana pikiran sudah dibuka. Bagaimana kita bisa memahami kebenaran. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian,
Ini pergumulan indah yang harus dimiliki setiap umat pilihan yang dilayakkan masuk kerajaan surga. Ya. Jadi anugerah keselamatan itu tidak otomatis buat Anda ke surga. Aku udah terima Yesus, Pak. Kapan? Kapan terima Yesus? 20 tahun yang lalu. Kalau seorang wanita berkata, aku menerima engkau sebagai suamiku. Udah belum? Kalau seorang pria berkata kepada perempuan, seorang wanita, aku menerima engkau sebagai istri. Udah terima belum? Cangkem tok. Mulut doang. Hidupmu setiap hari bagaimana kau memperlakukan pasanganmu. Itu bukti kamu menerima atau tidak. Maka dikatakan iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Jadi kalau orang berkata, aku menerima engkau sebagai pemilik kehidupan, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan, Anda tidak bisa menjadikan dia sebagai pemilik hidupmu, karena engkau memiliki dirimu sendiri. Kalau kita berkata, Tuhan, Yesus Tuhanku, bagaimana memperlakukan dia sebagai Tuhan? Dari album terakhir yang saya rilis, ada satu lagu dinyanyikan anak saya. Sebenarnya saya kurang rela sedikit pada waktu menyanyikannya. Tapi anak saya karena pengen dan ini cocok untuk Fani, Papa. Oh, nyanyikan, nak. Berat nih harganya, nak. Harganya berat. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendakmu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencanamu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatanmu, Tuhan. Rajaku, Tuhanku Yesus. Berani, berani. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendakmu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencanamu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatanmu, Tuhan. Rajaku, Tuhanku Yesus. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maharaja segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahanmu. Silakan nak nyanyikan, tapi harganya mahal. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendakmu. Tidak gampang itu. Kita udah biasa menyenangkan diri kita dengan berbagai kesenangan. Dan orang tertandui dengan hal tersebut. Kalau wanita itu model, baju, betul nggak? Perhiasan. Kalau pria ya mobil, jam tangan. Bukan nggak boleh punya. Bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh punya. Kalau Anda pantas memiliki, miliki. Tapi kalau itu menjadi kesenanganmu sampai kecanduan, sorry. Anda bukan menjadikan Yesus Tuhan. Tapi engkau menjadi Tuhan bagi dirimu sendiri. Bahkan ke gereja pun dalam rangka minta tolong Tuhan untuk bisa meraih itu. Mulutnya minta tolong, dasarnya menyuruh. Kayak kita nyuruh Min, angkat nih Min, tolong Min ya, angkat tuh. Min tolong jangan tidur dulu sebelum saya pulang ya Min. Tolong, nyuruh itu. Kepada Tuhan pun juga banyak anak Tuhan begitu. Sekarang plus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apakah dengan nama Yesus kau bisa nyuruh-nyuruh Yesus? Tuh lihat, sudah banyak ajaran yang bukan. Dulu saya kira salah itu. Ternyata sesat, saudara. Salah. Sesat itu. Bagaimana hidup dalam kedaulatan Allah itu yang penting. Jangan membela dirimu sendiri. Kalau salah, akui salahmu. Kalau kau masih bobrok, bilang kamu bobrok. Tapi jangan hanya sampai berhenti di situ. Punya komitmen untuk berubah. Belajar firman. Punya kepekaan. Dan jangan membela dirimu sendiri. Waktu kamu salah, jangan bilang,
Karena begini, karena istriku begini, karena suamiku begini, karena mertuaku begini, karena kondisi begini. Awas loh. Gak akan pernah jadi benar kamu. Kita harus menemukan betapa jauh perbedaan filosofi hidup yang mengakar dalam diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus mau berubah. Dan kalau kita mau berubah, saudaraku sekalian, kita pasti bisa berubah. Tapi kalau kita nggak mau berubah, kita nggak pernah berubah. Dan ketika Anda di ujung maut, Anda baru tahu yang saya katakan ini benar. Jangan nunggu nanti, sekarang yakini karena apa yang saya katakan firman Tuhan. Amin.